Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah, hadirin sidang jamaah salat Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah. Momentum Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari dua ibadah yang agung, yakni ibadah haji. Al-Hajju Arafah, yang dilaksanakan ibadah haji intinya adalah di Padang Arafah, satu miniatur di dunia dari miniatur Padang Mahsyar kelak di akhirat, yang itu semuanya telah dilalui oleh para haji. Dan kita sekalian, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dari keluarga Ibrahim kita dapat memetik banyak pelajaran. Seorang ayah, seorang anak, dan seorang istri, satu keluarga, miniatur keluarga yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita dapat memetik ketakwaan dan kesolehan dari seorang bapak Nabiullah Ibrahim dan dari seorang anak Ismail, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Saff, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana seorang ayah begitu taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana seorang anak begitu pula taat patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayahnya, yakni ketika Ismail mulai menganjak remaja. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ismail saat itu berumur 7 tahun, dan di riwayat yang lain disebutkan Ismail berusia 13 tahun. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim melalui mimpinya agar menyembelih anaknya yang sedang begitu ganteng, begitu mempesona, untuk membersamai kehidupan keluarganya yang indah. Tetapi keluar dari lisan seorang anak agar dia, ayahnya, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menyembelih dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak akan mungkin keluar dari lisan seorang anak kecuali anak tersebut adalah anak yang taat, anak yang beriman, anak yang bertakwa. Dan tidak akan mungkin lahir anak yang saleh kecuali karena didikan orang tuanya, kecuali karena arahan orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua dari keluarga Ibrahim alaihissalam adalah bahwa sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dan disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahwa ada pelajaran penting di dalam keluarga ini adalah bagaimana ketaatan, bagaimana keikhlasan, bagaimana kesabaran seorang istri yang bernama Hajar.
saat ia masih menggendong bayi, yakni bayi Ismail, di gurun pasir yang tandus, di tanah yang begitu kering, yang tidak mungkin tumbuh tumbuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istri dan anaknya di gurun pasir yang tandus itu tanpa meninggalkan bekal makanan apapun. Tetapi dengan kesabaran dan keikhlasan seorang istri yang taat kepada suami, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paham atas apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na, maka dia mendengar dan dia taat atas perintah suaminya, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar suaminya meninggalkan seorang istri dengan bayi kecilnya. Kemudian dengan kesabarannya, Hajar mundar mandir dari Safa ke Marwah sampai 7 kali, yang kemudian sampai hari ini menjadi syariat sa'i, lari-lari kecil dari Safa dan Marwah saat kita melaksanakan umrah maupun saat kita melaksanakan ibadah haji yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan penuh kesabarannya, dengan penuh keikhlasan dan ketulusannya, Hajar mundar mandir mencarikan air untuk minum sang bayi. Allah kemudian takdirkan mengalir air Zam-Zam, yang sampai hari ini pun air Zam-Zam tidak pernah kering, meskipun berjuta-juta liter setiap hari dikonsumsi oleh manusia di seluruh muka bumi ini yang hadir ke negeri Makkah Al-Mukarramah maupun bahkan dikirim ke negeri-negeri yang lainnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Betapa kesabaran seorang istri, yakni Hajar, telah menimbulkan keberkahan yang luar biasa. Keberkahan berupa ibadah sa'i dari Safa ke Marwah sampai detik ini, dan bahkan sampai hari kiamat kelak akan dilaksanakan itu. Dan keberkahan berupa air Zam-Zam yang tidak akan pernah kering, diminum, dikonsumsi oleh manusia di muka bumi ini. Ini adalah keberkahan akibat dari kesabaran seorang istri. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita melihat betapa banyak seorang ibu yang tidak bersabar mengasuh anak-anaknya, dan sebaliknya betapa banyak seorang anak yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Padahal Nabiullah Ibrahim, panutan kita, telah mengajarkan bagaimana menjadi seorang ayah yang mengayomi anak dan istrinya, istri dan anaknya, dan bagaimana menjadi seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya, bagaimana seorang istri taat kepada suaminya dan mengasuh anaknya dengan gigih, penuh dengan perjuangan. Kita sering mendengar hari ini seorang ibu dengan tega membunuh anaknya, tidak sabar, bahkan kadang-kadang hanya gara-gara persoalan kecil, anak menangis tidak mau diam, dia sudah tidak sabar membunuh anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak sedikit pula seorang anak tega membunuh kedua orang tuanya karena
karena merasa membebani kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam syariat kurban kita juga diajarkan bagaimana kurban kita sungguh akan dapat meninggikan kalimat tauhid, sungguh akan dapat menancapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kurban kita akan dapat semakin meyakinkan bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita, memberikan warning agar kurban-kurban kita jangan sampai justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kurban kita, hewan kurban kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih disebutkan ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka hanya juga gara-gara seekor lalat. Seseorang mau melewati wilayah tersebut harus mengorbankan apapun yang dia miliki, meskipun dengan seekor lalat. Suatu ketika ada satu orang mau melewati kaum tersebut, dia dicegah untuk tidak melewatinya kecuali dia mau berkorban. Berkorbanlah, kata orang yang mau lewat ini, saya tidak memiliki apa-apa. Kata seorang kaum penguasa wilayah, berkorbanlah meskipun dengan seekor lalat. Maka dia berkorban dengan seekor lalat demi bisa melewati penguasa wilayah. Maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut masuk neraka. Kemudian akan lewat orang yang kedua, dicegah pula oleh penguasa wilayah, berkorbanlah kalau engkau ingin melewati wilayahku. Kata orang kedua, saya tidak memiliki apa-apa. Kata penguasa wilayah, berkorbanlah meskipun dengan seekor lalat. Maka orang tersebut tidak mau melewati dan bahkan kemudian dibunuh oleh penguasa wilayah. Maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut masuk surga karena dia tidak mau berkorban kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita begitu melihat banyak malpraktek, tidak hanya di dunia kedokteran, bahkan di dunia pengorbanan. Banyak malpraktek. Orang mau membangun jembatan, menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada roh-roh dan lain sebagainya. Orang mau ini, mau itu, mau hajat ini, mau hajat itu, dia persembahkan seekor kambing dan lain sebagainya dalam rangka mengusir roh-roh yang dianggap menguasai wilayah tersebut. Syariat Islam, syariat kurban menekankan bahwa kurban adalah untuk mengokohkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging kalian yang kalian kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan sampai kepada kalian adalah ketakwaan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.